Episode 121. Menamparkan wajah Cahyadi. Benar saja. Sebuah tembok akhirnya akan runtuh juga jika semua orang mendorongnya. Cahyadi sudah pernah merasakannya. Setelah keluarganya berada di ambang kebangkrutan, para mantan anak buahnya mengabaikannya. Dia pun percaya apa yang dikatakan John. Cahyadi, aku tahu mengenai Sean dan ibumu. Apakah kamu ingin membalas Sean? Tanya John. Balas saja dia dengan gagah berani. Aku tidak akan mencegahmu. Jika kamu kekurangan orang, kamu bisa meminjamnya dariku. Mereka pasti preman-preman jagoan, tapi harganya memang sedikit mahal. Hehe. Terima kasih, Kak John. Jika membutuhkannya, aku pasti akan mencarimu. Ketika tiba di Jakarta, aku akan mentraktirmu minum lagi, kata Cahyadi. Setelah menutup telepon, Cahyadi segera menaiki mobilnya dan meninggalkan area peristirahatan. Sean, aku akan menghajarmu hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Sean, Giana, dan Hilda sedang duduk dan makan bersama di restoran Blossom Valley, Jakarta. Restoran ini berada di dalam mall. Meskipun mall ini tidak seperti berbagai mall di Jakarta Pusat yang bisa bertemu dengan selebriti kapan saja, banyak juga toko-toko merek ternama di sini seperti Dior, CK, Swarovski, dan sebagainya. Blossom Valley merupakan restoran dengan tatanan yang bagus. Bunga asli yang diletakkan di pintu pun menarik minat banyak pelanggan muda. Selain meja Sean, semua meja lain di restoran sudah penuh. Sean sedang mencicipi muffin ketika tiba-tiba melihat orang yang dikenalnya muncul di depannya. Orang yang sudah sangat lama tidak ditemuinya sekaligus saingan cinta, Cahyadi Pangestu. Hahaha. Presdir Sean. Lama tidak berjumpa. Seru Cahyadi sambil berjalan mendekat. Sean tahu bahwa pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan. Giana dan Hilda pasti sengaja memberitahukan lokasi mereka. Keduanya sengaja mempertemukan Sean dengan Cahyadi untuk melihat apakah Sean akan membalas dendam pada Cahyadi. Dengan begini, mereka bisa memastikan apakah Sean benar-benar sudah diusir dari keluarga besarnya. Sean menatap Cahyadi dengan tatapan tajam. Dia teringat akan isi rekaman suara yang dikirim orang tak dikenal ke surelnya. Ketika memikirkan apa yang dilakukan Cahyadi pada Giana waktu itu, dia benar-benar tidak sabar ingin membunuh Cahyadi sekarang juga. Namun, Sean tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa gilanya Sean, dia tidak bisa membunuh seseorang di restoran pusat perbelanjaan di depan begitu banyak orang. Terlebih lagi, kali ini dia harus berhasil menyingkirkan si Giana ini. Sean pun terpaksa menahan amarahnya. Sean mengabaikan Cahyadi dan melanjutkan makan. Namun, Cahyadi langsung menghampiri dan menepis muffin di mulut Sean hingga terjatuh ke lantai. Persetan dengan makananmu. Aku sedang berbicara denganmu. Apa kamu tidak dengar? Tanda seru. Cahyadi berteriak keras-keras dan menarik perhatian tamu di meja lain. Sean merasa ada yang aneh. Cahyadi yang hanyalah seorang buaya darat tentu sama sekali bukan tandingan Sean. Tetapi, hari ini Cahyadi tidak memanggil bala bantuan dan Yoga juga tidak datang bersamanya. Sean bertanya-tanya, kenapa dia bertindak liar sendirian begini? Giana membenci orang yang tidak beradab. Dia pun berkata pada Cahyadi, ini restoran di dalam mall. Cahyadi, bisakah kamu sedikit beradab dan berhenti mengumpat? Cahyadi memandang Giana dan berkata sambil tersenyum, haha. Mantan istri. Lama tidak berjumpa. Kamu masih begitu cantik rupanya. Selama aku berada di Banten begitu lama, aku belum pernah bertemu wanita yang lebih cantik darimu. Seharusnya kamu sudah tahu kelakuanku yang tidak beradab ini dari dulu, kan? Kita banyak mengumpat di Hotel Raffles malam itu dan seingatku, kamu bersedia mendengarkannya. Wajah Giana seketika merah padam.
Dia berkata dengan canggung. Kamu tidak tahu malu. Hilda menarik pakaian Giana dari bawah meja dan memberi isyarat agar dia tidak marah. Tujuan utama mereka hari ini adalah untuk melihat reaksi Sean. Melihat Giana tidak lagi berbicara, Cahyadi menatap Sean lagi dan terus mencecar. Sean, kenapa kamu diam saja? Bukankah kamu sangat kompetitif saat datang ke pernikahanku untuk merebut mempelai wanita? Kamu konglomerat kaya dan juga bos dunia gelap. Jadi kenapa sekarang kamu diam saja? Tanda seru. Cih. Istrimu itu hanyalah barang bekas yang sudah pernah kupermainkan. Tapi kamu malah menjadikannya wanita kesayanganmu. Adik kecil, apa perlu aku mengajarimu beberapa trik untuk memenangkan hati Giana? Hina Cahyadi. Brak. Sean tidak tahan lagi. Dia menggebrak meja dengan penuh emosi dan meraih Cahyadi dengan satu tangan. Sementara tangannya yang lain bersiap untuk memukul wajah Cahyadi. Pukul. Jika kamu punya nyali, pukul aku. Kamu sanggup membayar denda atas pukulanmu. Jika kamu memukulku, kamu akan dipenjara seumur hidupmu. Tantang Cahyadi. Sepertinya sejak awal Cahyadi sudah siap untuk dipukul. Dia bahkan memang ingin Sean memukulnya. Dengan begitu, dia bisa langsung mengirim Sean ke penjara. Secara logika, Giana sebagai istri Sean seharusnya membujuknya Sean tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun juga, sekarang semuanya diatur oleh hukum. Asalkan Sean mulai memukul Cahyadi terlebih dahulu, dia akan ditahan paling lama selama beberapa hari. Sean adalah seorang yang terlatih. Begitu dia memukul Cahyadi, cedera yang akan dialami Cahyadi tidak akan ringan. Jika Sean tidak sengaja memukulnya sampai cacat, dia harus mendekam di penjara lebih dari 5 tahun. Sekarang Giana sedang mengandung anak Sean. Sebagai istri dan ibu, wajar jika dia tidak akan membiarkan anaknya lahir tanpa bisa bertemu dengan ayahnya. Tentu saja reaksi naluriah Giana adalah bangkit dan berdiri untuk menghalangi Sean. Namun, Hilda yang berada di sampingnya menahan Giana. Sean mengangkat tangan kanannya yang gemetar tanpa henti di udara, tetapi tidak kunjung memukul wajah Cahyadi. Pada saat ini, para tamu di meja-meja lain sudah tidak tahan melihat pemandangan ini. Apakah laki-laki ini gila? Bisa-bisanya dia mengatakan kata-kata menjijikan seperti itu pada orang yang sedang makan dengan tenang. Kenapa kedua wanita itu tidak membujuk mereka untuk tidak berkelahi? Sepertinya salah satunya istri laki-laki yang sedang makan. Jika dia tidak membujuk suaminya, apa dia ingin suaminya masuk penjara? Cahyadi mengabaikan komentar orang-orang dan terus meneriaki Sean tanpa malu. Ayo pukul. Jika kamu berani, ayo pukul. Begitu kamu masuk dan mendekam di penjara selama 5 tahun, aku sudah sembuh dan akan menyewa kamar dengan istrimu lagi. Hahaha. Benar-benar sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Sebagai seorang pria, entah akan bagaimana nantinya, Sean sudah tidak tahan lagi. Plak. Tepat ketika Sean hendak mengambil tindakan, tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di wajah Cahyadi. Tamparan itu benar-benar kuat hingga langsung membuat Cahyadi terjatuh ke lantai. Sean menoleh dan melihat bahwa tamparan itu bukan berasal dari seorang pria gagah perkasa, melainkan Cynthia Yandra. Cynthia, Sean terkejut. Kali ini Cynthia sudah menyelamatkannya di saat yang sangat tepat. Siapa? Tanda seru. Siapa yang memukulku? Tanda seru. Cahyadi segera bangkit dari lantai. Namun, Cynthia menyambutnya dengan tamparan lagi. Plak. Cahyadi. 2 tamparan ini untuk mendidikmu atas nama orang tuamu. Kata Cynthia. Kamu sudah hidup lebih dari 20 tahun. Tapi kamu sama sekali tidak tahu malu. Terakhir kali Sean sudah berbesar hati melepaskanmu. Tapi hari ini kamu malah menindas orang yang sudah kesusahan dan mengucapkan kata-kata yang begitu menjijikan. Apa kamu tidak merasa malu? Cahyadi tidak pernah membayangkan bahwa Cynthia, seorang presiden direktur yang cantik,
bisa memukul sekeras itu. Dia selalu mengira bahwa Cynthia adalah wanita cantik yang lemah. Cahyadi menutupi wajahnya dan ingin menamparkan balik Cynthia. Tetapi dia tidak berani melakukannya. Bagaimana jika dia kalah dari seorang wanita? Bukankah itu akan sangat memalukan? Episode 122. Maaf, Sean. Cahyadi menunjuk Cynthia dengan marah. Cynthia, kamu mau mendidikku? Atas dasar apa kamu mendidikku? Memangnya kamu ini siapa? Hah? Ditambah dengan waktu di kantor Cynthia, Cahyadi sudah ditampar oleh Cynthia sebanyak 3 kali. Di lubuk hatinya yang terdalam, Cahyadi sebenarnya takut pada Cynthia. Cynthia dengan auranya yang mendominasi pun berkata dengan rendah hati, sebagai teman ayahmu, aku berada di generasi yang 1 tingkat lebih tinggi darimu. Jadi, kenapa aku tidak bisa mendidikmu? Selain itu, apa kamu tidak tahu bahwa di hadapanku, ayahmu adalah seekor anjing penjilat? Berani-beraninya kamu bertanya, siapa aku? Mendengar kata-kata Cynthia yang terdengar begitu berkuasa, para tamu di meja lain menertawakan Cahyadi. Apa yang Cynthia katakan memang benar. Dia merupakan seorang direktur tercantik di dunia bisnis Jakarta dan banyak bos besar yang begitu merendah di hadapannya. Sebelum keluarga Pangestu bangkrut, Singgi bersikap sangat merendah di depan Cynthia. Cahyadi juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ayahnya itu menyanjung, memberi hadiah, dan mengundang Cynthia untuk makan bersama. Justru karena tahu persis bahwa apa yang dikatakan Cynthia benar, saat ini Cahyadi tidak berani membantah dan hanya terdiam mendengar ejekan Cynthia. Sean memandang Cynthia sambil tersenyum dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Sean. Cynthia menatap Sean dan tersenyum tipis. Sean yang sekarang bukan lagi bos Cynthia. Sebaliknya, Cynthia adalah presiden direktur perusahaan ternama, sementara Sean bukan siapa-siapa. Namun, ketika Cynthia menatap Sean, kekaguman dan pandangan penuh kasih sayangnya pada Sean masih tidak berubah sama sekali. Pada saat ini, Sean baru menyadari betapa indahnya mata Cynthia. Terutama, ketika ada sosoknya di dalam mata itu, Cynthia menjawab dengan santai, aku datang dengan klien. Dia menyukai makanan di sini. Pada saat ini, Hilda dan Giana saling memandang dengan tatapan penuh kekecewaan. Sial. Kenapa Cynthia ada di sini? Hilda menggerutu pelan. Hilda tahu bahwa Cynthia seorang diri saja sudah bisa menekan Cahyadi yang arogan. Jika Cahyadi tidak lagi berani memprovokasi Sean, maka mereka tidak akan bisa menguji apakah Sean berbohong atau tidak. Cynthia sangat berterima kasih pada Sean. Jadi tentu saja hari ini dia akan membantu Sean yang menghadapi kesulitan. Cynthia memandang Cahyadi lagi dan berkata, entahlah. Pulang saja sana. Jangan permalukan dirimu lagi di sini. Sean adalah orangku. Sekarang aku adalah Presdir Grup Citra Abadi. Jika kamu merasa keluarga Pangestumu itu bisa menentangku, coba saja. Sinting. Wanita secantik itu ternyata seorang presdir. Tanda seru. Masih begitu muda. Sudah menjadi presdir perusahaan ternama. Kelihatannya masih berumur 27 atau 28 tahun, kan? Atau jangan-jangan dia terlihat awet muda, padahal sudah berumur 3 atau 40 tahun. Besok aku harus segera melamar menjadi penjaga keamanan grup Citra Abadi. Jika wanita cantik seperti Cynthia berjalan di mal, dia pasti akan menarik perhatian orang-orang. Apalagi, barusan dia menyatakan bahwa dirinya merupakan seorang presiden direktur. Hal ini membuat para pria bersujud di hadapannya dan para wanita iri padanya. Tepat saat semua orang mengira bahwa Cynthia merupakan presiden direktur cantik yang telah menyelesaikan kekacauan ini, seorang pria bertubuh tinggi tiba-tiba datang. Siapa presdir grup Citra Abadi? Sean.
Giana, Hilda, dan yang lainnya sama-sama menoleh ke arah datangnya suara itu. Pandangan mata Giana dan Hilda berubah seketika. Orang yang datang adalah Yoga Liono. Senyuman muncul di wajah Cahyadi. Meskipun Cahyadi dan Yoga tidak datang ke Jakarta secara bersamaan, mereka sama-sama datang ke sini. Tadi Yoga belum muncul karena ingin membiarkan Cahyadi mengambil alih terlebih dulu. Hanya saja, Yoga melihat Sean si pengecut ini tidak berani memukul Cahyadi dan bahkan justru mengandalkan seorang wanita cantik. Yoga pun tidak lagi takut dan langsung muncul di tempat kejadian. Yoga berjalan menghampiri Cynthia, melihatnya dari atas sampai ke bawah. Lalu bertanya dengan pandangan mata yang sedikit terkejut. Kamu presidir baru grup Citra Abadi, Cynthia Yandra. Cynthia samar-samar merasa bahwa pria di hadapannya ini terlihat tidak asing. Tetapi dia tidak ingat di mana pernah melihatnya. Dia pun bertanya, kamu adalah? Yoga tertawa dan menjawab, aku Yoga Liono yang menyerang grup Citra Abadi selama beberapa waktu terakhir ini. Apa? Begitu mendengarnya, Cynthia jelas-jelas terlihat takut. Selama beberapa waktu belakangan, Yoga sudah menyebabkan kekacauan di grup Citra Abadi. Bahkan, Sean sampai mendapat kritikan dari keluarganya dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden direktur. Yoga terus memandang wajah dan tubuh Cynthia sambil berkomentar, jarang sekali, benar-benar jarang ada wanita cantik seperti ini di sini. Ekspresi Giana sedikit berubah. Dia menyesap teh bunganya. Tentu saja dia tahu bahwa wanita cantik yang dibicarakan Yoga adalah dirinya. Jika hanya berdua saja, Giana bisa sangat mesra dengan Yoga. Tapi, karena sekarang ada suaminya, Giana pun hanya bisa berpura-pura tidak mengenal Yoga. Yoga diam-diam berkata dalam hati, Sean si bajingan ini benar-benar beruntung. Istrinya adalah wanita dengan kecantikan yang langka ditemui dalam 1000 tahun. Sementara di perusahaan, dia juga memiliki rekan kerja seperti Cynthia ini. Yoga memandang Cynthia dan berkata, Presidir Yandra, kamu benar-benar liar rupanya. Berani-beraninya kamu menekan kakak sepupuku dengan identitasmu sebagai presidir grup Citra Abadi. Kamu bahkan berkata, jika kamu merasa keluarga Pangestumu itu bisa menentangku, coba saja. Haha. Jika keluarga Pangestu tidak berani, keluarga Lionoku berani. Yoga tertawa sombong. Awalnya, setelah Sean mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presidir grup Citra Abadi, aku tidak ingin lagi mengusik perusahaan kalian. Tapi, ternyata hari ini kamu sudah terlalu banyak ikut campur. Jangan salahkan aku jika mengusik grup Citra Abadi lagi dan membuat perusahaan kalian bangkrut. Pada saat itu, aku ingin lihat apakah kamu masih bisa menjabat sebagai presidir. Setiap kata yang diucapkan Yoga menyakiti Cynthia. Cynthia yang selalu mendominasi sekarang tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Yoga benar-benar kuat dan bisa membuatnya kehilangan segalanya. Yoga juga bisa membuat seluruh grup Citra Abadi menghilang begitu saja. Yoga tersenyum dan berkata, Nona Cynthia, asalkan kamu pergi sekarang juga dan tidak ikut campur lagi dalam masalah ini, aku bisa melepaskan grup Citra Abadi dan membiarkanmu tetap menjadi presidir. Bagaimana? Cynthia menggigit bibirnya. Dia benci diancam dan melakukan hal yang tidak adil. Namun, grup Citra Abadi bukanlah perusahaan miliknya seorang. Jika perusahaan bangkrut karenanya hari ini, semua pemegang saham akan menyalahkannya. Sean tahu bahwa Cynthia berada di posisi yang sulit. Dia pun segera berdiri dan meraih tangan Cynthia, lalu menariknya ke pintu dan berkata, Cynthia, aku sangat senang bertemu denganmu hari ini. Pergilah. Tidak usah pedulikan masalah ini. Tentu saja Cynthia enggan. Mana bisa. Kamu yang sudah menjadikanku presidir. Aku tidak bisa mengabaikanmu saat mengalami masalah seperti ini. Paling-paling aku hanya tidak perlu lagi menjadi presidir.
Sean yang merasa tersentuh memandang Cynthia dan berkata lagi, Cynthia, aku tahu kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun dan juga sudah banyak berkorban hingga bisa berada di posisimu yang sekarang. Jika kamu kehilangan ini semua hanya karenaku, itu tidak sepadan. Apalagi, karena sekarang kamu presdir, kamu juga harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham lainnya. Dengarkan aku. Pergilah. Aku tidak apa-apa. Sean mendorong Cynthia keluar restoran dengan lembut. Cynthia menggertakkan giginya dan berjalan ke lift. Ketika tiba di pintu masuk lift lantai ini, dia memasuki lift dan menekan tombol lantai tujuannya. Baru saja pintu lift tertutup, air matanya langsung berlinang. Maaf, Sean. Petik 2. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.